Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Surya Adi Mautama, NIM saya 18302023, dan saya berada di kelas CC 183. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya kepada saya dengan mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat sebuah website sederhana, dan di website tersebut kita menampilkan sebuah CRUD. Ini adalah tampilan web yang sudah saya buat. Tampilan web yang saya buat ini sangat sederhana, di mana saya hanya menambahkan beberapa CSS untuk memperindah website yang saya buat. Karena saya termasuk pemula, jadi saya tidak terlalu banyak memasukkan CSS ataupun JavaScript. Bahkan saya juga tidak menggunakan Bootstrap karena takut merusak ataupun mempersulit apa yang saya buat. Jadi saya membuat ini sesimpel mungkin agar proses pembuatan ini lebih cepat, karena banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat ini sangat mepet karena harus diimbangi dengan pembuatan tugas lainnya. Jadi saya membuatnya seperti ini, di mana di sini ada header, kemudian ada menu, kemudian ada tabel konten di sini, dan juga di sini ada footer. Nah, untuk tampilannya saya di sini membuat sebuah background agar tidak terlalu kosong atau sepi di sini. Karena kan jika dilihat dari sini, jika ini tidak berisikan gambar, maka di sini akan kosong. Ataupun jika kita memberikan warna, terlihat di sini seperti warna saja. Jadi saya membuatnya gambar saja. Kemudian di sini ada header. Header di sini tempat judul dari websitenya. Di sini saya membuatnya Cyber Network Indonesia. Jadi saya buat ini tergantung dari imajinasi saya. Jadi tidak berpaku dengan nyata gitu. Karena ini juga tugas yang kita buat sesuai dengan imajinasi kita gitu. Jadi saya buatnya Cyber Network Indonesia. Namun faktanya Cyber Network Indonesia ini juga ada di dunia nyata. Namun saya tidak terpaku pada hal tersebut. Di sini kita ada header. Kemudian di sini untuk menunya saya buat ada 3, yaitu profil, data pegawai, dan juga tambah data. Nah, untuk profil, saya tambahkan ini karena saya ingin membuat website ini sedikit lebih terlihat menarik gitu. Kenapa? Karena jika saya tidak mengisikan profil ini ataupun konten ini, maka ketika kita masuk ke website tampilan ini, maka yang akan muncul adalah data pegawai langsung atau tabel dari database tersebut. Maka itu akan istilahnya mengurangi kesan gitu. Jadi saya membuat seperti profil ini untuk istilahnya sekedar basa-basi gitu. Jadi ketika kita membuka web itu, kita akan melihat ini ya, setidaknya refreshing itu, fresh gitu. Jadi di sini saya membuatnya gambar, kemudian saya berikan dia border radius agar tidak terlihat kaku dalam bentuk kotak. Jadi saya buatnya seperti ini. Kemudian di sini ada visi misi. Nah, visi misi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena agar terlihat seperti tulisan saja gitu. Karena ini juga tugas ini tidak berpaku pada konten. Jadi saya membuatnya ini random gitu. Kemudian kita masuk ke source code-nya. Nah, di sini adalah indeksnya, di mana saya membuat header-nya di sini, kemudian menunya di sini, kemudian isi atau kontennya itu ada di sini, dan footer juga ada di sini. Jadi saya membuatnya sederhana sekali gitu, karena tidak ada desain yang terlalu mewah di sini. Kemudian kita masuk ke data pegawai. Nah, dari data pegawai ini kita akan mulai masuk ke konteks soal dari tugas yang diberikan, di mana di soal tersebut menyuruh kita untuk membuat CRUD, yaitu menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data di sana dosen mengacu pada sebuah database, di mana yaitu sebuah pegawai departemen. Namun di sini ada sedikit perubahan yang saya lakukan, di mana yang seharusnya ada ID pegawai, saya rubah menjadi NIP. Kemudian nama pegawai saya rubah menjadi nama saja.
Kemudian ada ID departemen, saya rubah menjadi departemen. Nah, kemudian saya juga menambahkan jenis kelamin, nomor HP, dan juga email. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin membuat database ini seperti layaknya database. Seperti itu. Jika kita hilangkan apa yang saya tambahkan seperti jenis kelamin, nomor HP, dan email, mungkin itu akan terlihat sangat pendek, di mana hanya tertulis NIP, nama, alamat, dan juga departemennya gitu. Jadi agar terlihat lebih lengkap, saya akan menambahkan ini. Kemudian untuk untuk sini, untuk database-nya saya juga ada beberapa perubahan yang saya lakukan, di mana DB personal saya rubah menjadi DB departemen. Nah, untuk di DB departemen saya tambahkan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan juga tabel departemen. Untuk tabel departemennya saya buat ada dua, yaitu ID departemen dan juga ada departemen. Di soal kita diberikan ada 4, yaitu IT, keuangan, HRD, dan pemasaran. Kemudian saya tambahkan karyawan satu lagi. Karena menurut saya, jika ini tabel perusahaan, maka sebuah perusahaan pasti ada karyawannya. Jadi saya tambahkan karyawan. Kemudian untuk pegawai, ini adalah tabel pegawai, di mana tadi sudah saya jelaskan kalau ada beberapa yang saya rubah, yaitu NIP, nama, ID departemen, kemudian saya tambahkan jenis kelamin, nomor HP, dan email. Nah, di sini juga ya, di soal diberikan 5 record, yaitu dari 101 sampai 105. Kemudian saya tambahkan beberapa record lagi dari 106 sampai 110. Kenapa saya tambahkan? Karena menurut saya agar terlihat seperti database lagi. Kenapa? Jika berpacu dengan soal di mana hanya ada 4 kolom, itu kan pendek. Kemudian jika recordnya juga ada 5, maka itu kan pendek. Jadi jika saya menyesuaikan, maka akan bentuknya akan kotak kecil gitu. Jadi kan kurang menarik saja tuh gitu. Jadi saya tambahkan beberapa, jadi terkesan seperti sebuah perusahaan sebenarnya gitu, di mana ada data lengkapnya, kemudian ada nomor HP-nya, ada emailnya gitu. Jadi saya buat seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke tambah data. Kenapa saya buat tambah datanya di tabel menu? Kenapa tidak di bagian sini? Karena menurut saya, jika tambah data ada di sini, maka akan istilahnya mengganggu penglihatan kita. Maksud dari saya itu, saya ingin berfokus pada tabel konten ini, hanya ada tabel dari database tersebut. Gitu. Kenapa di sini edit dan pilihan di sini? Ya, karena saya buat edit dan delete ini ada di sini. Karena kan edit kita mengacu pada sebuah database. Gitu. Jadi misalkan kita ingin mengedit Putu Ayu, maka kita akan menyesuaikan di sini pilihannya ini di urutan Putu Ayu ini ada tulisan edit. Berarti kita klik edit ini, maka yang akan diedit adalah Putu Ayu ini. Ataupun delete, maka kita akan menghapus ini. Jika kita ingin mengedit punyanya Made Sakti, maka kita akan klik di sini, di edit yang sebaris dengan ini Made Sakti gitu. Jika seandainya saya edit dan delete saya taruh di atas, maka jika saya ingin klik edit, maka yang akan diedit akan bingung siapa yang akan diedit gitu. Jika tambah data saya taruh di atas karena tambah data kan hanya menambahkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan database ini. Jadi kita klik tambah data. Kemudian untuk tambah data saya buatnya sangat simpel. Karena saya juga tidak terlalu mengerti dengan desain dari sebuah CSS gitu. Jadi karena saya masih pemula, jadi saya buatnya sesimpel mungkin agar proses pembuatan saya bisa lancar tanpa ada hambatan. Karena seperti itu saya buat seperti ini, dan di sini ada tambah data menggunakan legend gitu kan. Dan ataupun di sini juga kita menggunakan fill set agar terlihat garis seperti ini. Kemudian di sini saya juga ada buat ada NIP, nama pegawai, departemen, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba
untuk memasukkan NIP. NIP-nya saya coba masukkan adalah 120. Kemudian nama pegawainya kita tulis bagus aja seperti ini. Kemudian ada departemennya saya pilih di sini karyawan. Kemudian jenis kelamin laki-laki, alamatnya sini kita pilih random saja, kemudian nomor telepon juga random sebagai contoh. Kemudian ada juga email. Nah, jika kita klik reset, maka kan dia kembali seperti awal defaultnya di awal, kosong. Nah, kemudian jika kita klik kembali, maka akan kembali ke data pegawai. Nah, seperti itu. Jadi kita coba untuk isi datanya. 120, kemudian ada bagus aja, karyawan laki-laki, kemudian alamatnya ya bu, Renon, nomor akunnya ada ini, kemudian ada nomor telepon ini, ada com. Kemudian kita klik simpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Jadi akan kita setelah berhasil menyimpan apa yang kita buat tadi di tambah data, maka akan langsung redirect ke data pegawai. Nah, kemudian di sini datanya sudah masuk ya. Di sini ada bagus aja yang sudah kita masukkan tadi, sudah masuk ke dalam tabel database. Untuk source code-nya itu ada di sini, tambah data. Seperti ini. Seperti yang tadi template-nya ada konten, sini ada header-nya, di sini ada menunya, di sini ada isi, kemudian kita pakai field set dan legend untuk membuat garis untuk border tadi. Kemudian di sini ada form, kemudian actionnya simpan karena kita ingin menyimpan data, jadi kita actionnya itu simpan.php. Dimana simpan.php itu seperti ini codingannya. Dan ini juga harus sesuai dengan database yang kita miliki gitu. Kemudian di sini untuk redirect-nya, dimana jika berhasil kita akan redirect ke data, jika gagal kita juga akan redirect ke data juga, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya yaitu edit. Nah, klik edit untuk mengedit Bagus Jaya, karena saya ingin mengedit Bagus Jaya, jadi klik edit yang ada di barisan dia, seperti ini. Yang ada di barisannya ini Bagus Jaya. Nah, di sini berarti kita klik edit ini. Nah, di sini sudah ditampilkan database yang sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, di sini kenapa NIP-nya tidak bisa diklik ataupun diganti? Karena di source code di bagian edit. Nah, di sini. Di sini kan bagian ini berfungsi untuk menampilkan database yang sudah dibuat. Nah, kenapa kita klik edit langsung muncul data yang ini Bagus Jaya lengkap dengan isinya, ataupun kita edit Putu Ayu kita edit, maka akan muncul database-nya gitu sesuai dengan apa yang ada. Kenapa seperti itu? Karena di sini inilah fungsinya gitu. Kemudian tadi masalah NIP di sini. Nah, ini bagian NIP. Nah, kenapa tidak bisa? Karena di sini ada tulisan read only. Di bagian read only inilah yang membuat kita tidak bisa mengganti, hanya bisa membaca saja. Kemudian kembali lagi. Nah, sekarang kita ganti namanya menjadi Bagus Putra. Kemudian kita ganti langsung ke IT. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Data berhasil diupdate. Nah, setelah itu langsung redirect lagi ke data pegawai. Nah, kita lihat sekarang sudah diganti namanya menjadi Bagus Putra. Seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian delete. Sekarang kita ingin menghapus Bagus Putra. Jadi kita klik delete dan data berhasil dihapus. Maka data dari Bagus Putra tadi sudah hilang. Seperti itu. Untuk source code-nya ada di delete. Ada di bagian hapus. Hapus ya, seperti ini untuk hapus. Jadi ini untuk menghapus datanya. Kemudian di sini ada langsung di redirect ke bagian data.php. Seperti itu
Nah, di sini sekian dari apa yang saya buat. Nah, di sini juga saya juga desainnya seperti ini. Ini adalah CSS yang saya buat. Tidak terlalu banyak CSS yang bisa saya gunakan. Jadi hanya sekedar untuk font family ataupun font size dan background seperti itu. Kemudian juga saya ada beberapa nambahkan untuk width, untuk height, kemudian margin. Kemudian juga ada padding seperti itu. Jadi sangat sederhana, sangat sederhana. Kemudian ada color juga, ada text shadow untuk membuat header tadi. Nah, kemudian ada beberapa tambahan seperti eh, border collapse gitu. Ataupun di sini untuk gambar yang tadi itu ada border radius untuk membuatnya tidak kaku seperti kotak gitu. Itu aja. Dan inilah hasil dari apa yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang saat menjelaskan kurang bisa dipahami. Mohon maaf juga jika hasil yang saya buat itu kurang maksimal. Saya juga sudah berusaha untuk membuat tugas ini agar lebih baik lagi. Karena tadi di awal saya awali dengan penganjali umat, maka saya akan akhiri juga dengan penganjali umat. Om Santi 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 Om.